ini akan menjadikan bagian dari komunitas bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Dan kebetulan sekarang ada yang namanya United Nation ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Dan kita masuk di dalamnya dan memang menjadi sebuah komunitas yang sangat luas di mana Indonesia menjadi bagian juga dari komunitas masyarakat internasional. Nah, ini salah satu contoh ya. Upacara pengibaran bendera di PBB. Ini momen penting bagi negara baru. Contoh misalkan waktu tahun 1950-an di mana pada saat itu Presiden Soekarno mengalami proses di mana uh, terjadi konflik gitu ya, antara beberapa golongan dan puncaknya Indonesia mengalami konfrontasi dengan Malaysia karena memang pada saat itu Indonesia lebih cenderung ke blok timur gitu ya, dan Amerika Serikat ataupun Inggris menyokong Malaysia, pembentukan negara Malaysia, tapi dipandang sebagai kepanjangan tangan neo-imperialisme, dan Soekarno saat itu menyatakan Indonesia keluar dari PBB gitu. Jadi meskipun begitu, ini dalam konsep negara, pengakuan oleh negara-negara lain ataupun oleh dunia luar merupakan satu hal yang mutlak gitu. Jadi meskipun kita misalkan ada sekitar 1 juta orang bikin negara, katakanlah negara Semarang misalkan, tapi kalau tidak diakui oleh negara-negara yang lain, ini menjadi sebuah hal yang sifatnya tidak ini ya, tidak mempunyai kedaulatan gitu ya istilahnya. Dan ini terkait juga dengan kekuasaan ataupun power. Nah, menurut Plato, ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat serta tujuan dari negara sejauh negara tersebut mempunyai kekuasaan, sifat, tujuan, terus juga mempunyai gejala-gejala kekuasaan yang lain yang resmi yang dapat mewarnai negara. Contoh kalau misalkan Amerika Serikat begitu mempengaruhi banyak negara, begitu juga dengan Rusia, akhirnya muncul gejala-gejala kekuasaan antara blok barat dan blok timur pada saat itu ya. Tapi kalau sekarang sih mungkin lebih cenderung ke siapa yang punya resources ataupun uang lebih banyak gitu ya, karena memang sekarang lebih cenderung ke perang ekonomi secara harfiah ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya decision making atau pengambilan keputusan. Jadi keputusan atau decision adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif gitu ya. Contoh gini, teman-teman pernah lihat di Dewan Perwakilan Rakyat, waktu itu ada satu kasus di mana anggota dewan berantem gitu ya, atau berkelahi di ruang sidang, di mana beberapa orang tetap gitu mempertahankan pendapatnya. Nah, ini merupakan satu hal yang paling real atau paling nyata bagaimana keputusan atau decision ini membuat pilihan-pilihan di antara beberapa alternatif ini menjadi sebuah hal yang sangat kompleks ataupun sangat tidak mudah gitu ya. Meskipun sebetulnya kalau dirunut ini sangat simpel, tapi karena mungkin tiap-tiap orang mempunyai ego, tiap-tiap orang punya tiap-tiap partai punya tujuan-tujuan masing-masing, apapun itu ya, katakanlah ini bisa menjadi sebuah trigger atau pemantik konflik gitu ya. Betul, di DPR Taiwan sering ya, benar sekali. Jadi di DPR Taiwan sering ada Kuomintang, ada Minchintang, ya mungkin antara DPP dan KMT ini sering berkonflik gitu ya. Tapi ada juga yang bilang memang konflik ini sengaja di-create atau diciptakan untuk mendapatkan simpati dari para